10. Ya. Potongan syarah Syekh Utsaimin yang paling bawah masih ada lanjutannya dikit supaya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita akan membaca kitab Syarah Hilyah Thalibil Ilm yang dikarang oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Kemarin kita sudah membaca muqaddimah beliau dan sekarang kita akan lanjutkan insyaallah muqaddimah beliau ya. Kita sekarang di halaman 9 ya. Halaman 9 syarahnya di bawah ya. Qala Syekhul A'lamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, berkata, "Ma dzakarahu al-muallifu sahihun." Apa yang telah disebutkan oleh pengarang kitab ini benar. Fa innahu fil awinatil akhirati hasala walillahil hamdu minasy syababi tumuhatun wasi'atun fi syattal majallat. Fa innahu, bahwasanya fil awinatil akhirah, pada kurun terakhir ini, walillahil hamd, ya, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyababi tumuhatun wasi'atun fi syattal majallat, ya. Dari para pemuda ya, atau sebagian para pemuda memiliki ambisi ya, atau keinginan yang kuat, semangat yang tinggi fi syattal majallat ya, dalam berbagai aspek. Lakinnaha tahtaju kama qala ila dhamanatin wa kawabih. Akan tetapi semangat yang tinggi atau ambisi yang besar ini memerlukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah ya, memerlukan ila dhamanat,
artinya jaminan atau arahan. Wa kawabih, ya, kawabih artinya jamak dari kabih, artinya kendali, ya. Seorang pemuda yang semangat, yang memiliki ambisi tinggi, kalau tidak diarahkan, kalau tidak dikendalikan, maka ini sangat berbahaya. Tadmanu baqa'a hadhihi an-nahdati wa hadha at-tumuh. Ya, arahan dan kendali ini penting untuk apa? Untuk mengendalikan agar semangat atau ambisi ini tetap hidup, ya. Lianna kulla syai'in idza zada an haddihi fasawfa yarji'u ila jizrihi idza lam yutbat wa yukbah. Karena segala sesuatu, ya, kalau sudah melampaui batasnya, maka ia akan kembali ke asal semulanya, ya. Ila jizrihi, ya, aslu syai'. Ia akan kembali ke semula, ya. Misalnya seorang pemuda awalnya biasa-biasa, kemudian semangat kajian. Kemudian di situ mungkin dibahas tentang jihad, saking semangatnya ingin langsung berjihad, ya. Ngelihat orang kafir langsung main sembrono saja. Yang seperti ini perlu diarahkan, ya. Karena kalau tidak diarahkan di perjalanan, ternyata dia, ya, tidak diterima oleh masyarakat, maka lambat laun dia akan kembali melempem, ya, seperti sedia kala. Oleh sebab itu perlu diarahkan, ya, atau dikendalikan. Fayakunu damaran fil mujtama' wa ala qalbi sahibihi. Karena kalau tidak diarahkan atau tidak dikendalikan, maka dia akan menjadi damaran, malapetaka bagi masyarakat. Wa ala qalbi sahibihi. Begitu pula dengan begitu pula dengan orang tersebut, ya. Seperti misalnya kita memiliki sepeda motor, ya, yang kecepatannya sangat cepat sekali, atau taruhlah 1000 km per jam. Nah, kalau sepeda motor ini tidak mempunyai rem yang pakem, percuma, sia-sia cepatnya, karena kita tidak bisa mengendalikannya. Begitu juga semangat para pemuda, kalau tidak dikendalikan, kalau tidak diarahkan, atau kalau tidak ada orang yang mengarahkan, maka dia akan seperti ini, berbahaya, malah akan menjadi menjadi malapetaka di dalam masyarakat. Ara'aitum al-khawarij, apakah kalian pernah melihat, ya, sempalan Islam yaitu firqah khawarij, ya. Firqah khawarij ini adalah firqah yang mengkafirkan dosa besar, pelaku dosa besar, ya. Indahum minal iman bimahabbati ay yakuna al-muslimuna 'ala al-haqqi ma la yujad fi ghairihim. Jadi orang-orang khawarij ini memiliki keimanan, ya, ingin sekali agar kaum muslimin itu tetap berada dalam kebenaran, dan sifat ini tidak dimiliki oleh selain mereka, ya. Saking semangatnya, ya, mereka itu menginginkan kaum muslimin ini tetap senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau melihat kaum muslimin ini dalam kemaksiatan. Lakinna hadza qad zada hatta kaffaru al-muslimin. Akan tetapi saking semangatnya, karena tidak diarahkan atau dikendalikan, sampai-sampai apa yang terjadi? Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tujuannya bagus.
Tujuannya apa? Agar kaum muslimin itu tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Karena tujuannya bagus, tapi keluar dari koridor, maka jadinya salah. Harusnya kaum muslimin gak kafir, dikafirkan. Pelaku dosa besar dikafirkan. Otomatis kalau mereka menganggap kaum muslimin itu kafir, maka otomatis halal darahnya. Mereka akan memeranginya. Dan ini adalah pemikiran yang sesat. Wa a'immatal muslimin, bukan hanya saja kaum muslimin yang dikafirkan, akan tetapi para ulama-ulama kaum muslimin. Wa kharaju alaihim, sehingga mereka tidak mau lagi mendengarkan ulama-ulama kaum muslimin. Apa jadinya kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat atau arahan dari ulama kaum muslimin, ulama ahlus sunnah, maka apa jadinya kita? Maka kita akan tersesat. Fasaru kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamraquna minal Islam kama yamraqus sahmu minar ramiyah. Ternyata mereka keluar dari Islam sebagaimana busur panah itu melecat sebagaimana anak panah itu melecat dari busurnya. Bayangkan, tujuannya bagus, akan tetapi caranya salah. Secara tidak sadar, yang seperti ini, pemikiran seperti ini mengeluarkan orangnya dari Islam. Oleh sebab itu, fadbit qalbaka idza ra'aita annahu sawfa yanfiru ba'idan. Maka kendalikanlah dirimu, kendalikanlah hatimu ketika engkau melihatnya, atau ketika engkau melihatnya akan menjauh, artinya menjauh menyimpang dari agama. Wa yasluku maslakan sa'ban, kemudian meniti jalan yang susah, jalan yang sulit. Fa'alaika an taruddahu, maka hendaknya engkau mengembalikannya lagi dalam keadaan semula. Wa an tu'arif anna al-ma'suda iqamatu dinillah, agar kita memberitahukan bahwa, atau menjelaskan bahwa tujuan dari dakwah ini adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. La lintisari lil ghairah wa thawratin nafsi, bukan hanya semata ingin memenangkan, ingin memenangkan diri sendiri, atau ingin menunjukkan semangat diri sendiri saja, menunjukkan egois diri sendiri saja, bukan seperti itu. Wa ma'lumun annahu idza kana hadza huwa al-maqsud a'ni al-intisara li dinillah fa innal insana sawfa yasluku aqrab at-turuki ila husuli hadza al-maqsud. Wa ma'lumun, maka seyogianya, kalau tujuannya itu adalah yakni intisaru lidinillah, yaitu ingin memperjuangkan atau memenangkan agama Allah, maka seseorang akan meniti suatu jalan yang paling dekat untuk mencapai tujuannya, ila husuli hadzal maqsud. Dia akan mengikuti jalan yang dekat untuk mencapai tujuannya. Walau bil muhadanati idza da'at al hajatu ila dzalik, walaupun dengan cara al muhadanah, artinya walaupun kita berseberangan dengan orang itu untuk mencapai tujuan kita,
kita bisa muhadanah, ya, tidak menampakkan kebencian kita kepada dia, agar tujuan kita bisa terrealisasikan. Artinya seperti ini, ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya. Orang-orang Khawarij itu menginginkan agar kaum muslimin itu senantiasa berada dalam kebenaran, menginginkan agar pemerintahan itu ditegakkan, ya, berdasarkan syariat Islam, sehingga mereka tidak sadar, ya, bahwa tujuan dari dakwah ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sembrono, ya. Artinya ingin menegakkan agama Allah, mereka melakukan pemberontakan atau pengeboman di mana-mana dengan tujuannya bagus, agar bisa ditegakkan agama Allah. Akan tetapi cara seperti ini adalah salah, ya. Kita kembali ke atas, ya, syarah muqaddimah dari Syekh Bakar bin Abdullah, ya. Wal yawma akhuka yashuddu adudaka, ya. Pada hari ini saudaramu menguatkan engkau, ya. Jadi yashuddu adudaka itu artinya menguatkan engkau, ya. Bahasa beliau memang sangat berat, ya. Jadi beliau mengatakan saudara kamu, akhuka, ya. Seolah-olah kita pembacanya ini adalah saudaranya, ya, benar, saudara kita seiman, ya. Yasuddu adudaka, ya, menguatkan engkau. Wa ya'khudhu biyadika, dan memegang tanganmu. Fa aj'alu taw'a bananika risalatan, ya. Aku menjadikan taw'a bananika ini artinya fi khidmatika, ya, untuk melayani engkau, ya. Bahasa beliau subhanallah, ya. Saya di sini menjadikan diriku, ya, untuk melayani engkau, ya. Artinya beliau melayani kita dengan membuat risalah, tulisan, ya. Tahmilu as-sifah al-kashifah, ya. Sifat al-kashifah itu adalah sifat yang mencolok, ya. Jadi kalau ada orang pincang, maka pincangnya itu adalah sifat al-kashifah, sifat yang mencolok terhadap orang tersebut, ya. Jadi kalau kita itu melihat, kalau kita menyebut si pincang misalnya, orang akan langsung mengerti, oh yang pincang itu maksudnya orang ini, ya. Sifat al-kashifah itu seperti itu, ya, sifat yang mencolok. Lihilyatika, ya, untuk perhiasan engkau, ya. Jadi muallif di sini menulis oh ya, salah, ya. Atasnya belum kita baca, ya. Atasnya. Wa qad ja'altu taw'a aydihim risalatan fit ta'allum takshifu al-mundassina bainahum khasyata ay yurduhum, ya. Aku menjadikan, ya, taw'a aydihim, ya. Taw'a aydihim ini artinya atas keinginan kalian, ya, atas permintaan kalian, ya. Ya, artinya beliau di sini menulis sebuah buku ini atas keinginan, ya, atas keinginan kaum muslimin, ya. Risalatan, sebuah tulisan, ya, yaitu at-ta'alum, ya. Jadi beliau ini sebelum menulis Hilyatul Talibil Ilmi ini, beliau menulis kitab at-ta'alum, ya. Takshifu al-mundassina bainahum khasyata ayyarduhum, ya. Jadi taksyiful mundassina itu artinya untuk membuka, ya, menjelaskan, ya, orang-orang yang menyusup, ya, di antara kalian, ya, untuk membuka atau untuk menjelaskan perihal mereka, ya, orang-orang yang menyusup ke dalam khasyata ayyurduhum, ya, agar, ya, orang-orang ini tidak membinasakan mereka, artinya kaum muslimin, ya. Wa yudayyi'u 'alaihim amrahum. Kemudian, ya, orang-orang yang menyusup ini
menyia-nyiakan urusan mereka, ya. Urusan mereka, ya. Wa yub'athiru masiratahum fit talab. Kemudian mencerai-beraikan, ya. Mencerai-beraikan, ya, jalannya, ya, dalam menuntut ilmu. Bayastalluhum wa hum la yash'urun. Maka orang-orang yang menyusup ini akan menyelewengkan atau memalingkan mereka tanpa mereka mengetahuinya atau tanpa mereka menyadarinya. Ya, kemudian syarahnya di bawah, ya. Yashiru al-muallifu ila annahu allafa hadzal kitab hilyatu talibil ilmi ba'da kitab at-ta'allum, ya. Bahwa muallif di sini, ya, menjelaskan bahwa beliau mengarang kitab Hilyah Talibil Ilmi ini setelah mengarang kitab At-Ta'alum. Wal yawma akhuka yashuddu adaduka, ya. Pada hari ini saudaramu akan membantumu atau menguatkanmu. Wa ya'khudhu biyadika, memegang tanganmu. Fa'aj'alu taw'a bananika risalatan, dan aku akan menjadikan diriku melayani engkau dengan ditulisnya risalah, sebuah kitab, tahmilu as-sifa al-kashifah, yang di situ terdapat, ya, sifah al-kashifah, ya, sifat yang mencolok, lihilyatika, dengan perhiasan engkau, ya. Maksudnya dengan beliau mengarang kitab Hilyah Talibil Ilmi ini, maka nampak jelas, ya, kalau kita akan membacanya dan mengamalkannya, maka kita akan kelihatan sifatnya, ya. Yang namanya hilyah itu artinya adalah perhiasan, ya. Hilyatul Talibil Ilmi artinya perhiasan seorang penuntut ilmu. Faha anaza aj'alu sinnal qalami 'alal qirtas, ya. Maka aku di sini menjadikan, ya, gigi pulpenku di atas kertas. Artinya di sini beliau menulis, ya, menulis kitab ini. Fatlu ma arqumu laka an'amallahu bika 'aina. Maka bacalah, ya, apa yang aku tulis untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau kenikmatan melihat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, perkataan beliau, yaqulu al-yawma akhuka yashuddu adaduka wa ya'khudhu biyadika fa aj'alu taw'a, sampai seterusnya. Fiha iltifatun minal ghaibati ilal hudur, ya. Nah, bayangkan, ya, saking tingginya bahasa Arab beliau, ya. Fiha iltifatun, ya. Iltifat itu artinya memalingkan, ya. Jadi pengarang di sini memalingkan kita, ya, dari hal yang gaib, ya, ke sesuatu yang hadir, ya. وهذا ليس معتادا عند العلماء في مؤلفاتهم العلمية. Dan ini bukan hal yang biasa, ya, di sisi ulama dalam mengarang kitab-kitabnya. Maksudnya beliau di sini adalah Syekh Bakar bin Abdullah. Di awal-awalnya beliau mengatakan qad ja'altu, ya. Misalnya ta'a aidihim, saya menjadikan kitab ini. Tiba-tiba di paragraf selanjutnya beliau mengatakan wal yauma akhuka. Tiba-tiba beliau mengatakan sekarang saudaramu, ya. Yang pertama beliau langsung yang ngomong saya. Setelah itu dia mengatakan saudaramu, ya. Kalau dia mengatakan saya berarti al-mutakallim. Ketika dia mengatakan saudaramu, seolah-olah dia adalah orang ketiga, ya, orang yang dibicarakan, ya. Dan hal seperti ini pun tidak terbiasa dilakukan oleh para ulama dalam mengarang kitab-kitabnya.
Fasyaihu ya'tamidu 'ala al-balaghat al-lughawiyyah. Dan Syekh ini ya, Syekh Bakar bin Abdullah ini berlandaskan, artinya tulisan beliau ini berlandaskan dengan balaghah ya. Kama nabbahna fil muqaddimah, sebagaimana yang telah kita atau yang sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam muqaddimah. Wa ma'lumun anna al-intiqala fil uslub min ghaibatin ila al-hitab aw min hitabin ila al-ghaibah aw min mufradin ila jam'in haitsu sahha al-jam'u min al-ma'lumi anna hadza sawfa yujibu intibah. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa peralihan uslub, peralihan bahasa ya, dari peralihan bahasa dari orang ketiga ya, menjadi orang kedua, orang yang kita bicarakan menjadi lawan bicara kita ya. Ila ghaibatin ila min ghaibatin ila al-hitab, atau min khitabin ila al-ghaibah, atau kita mengalihkan bahasa dari lawan bicara kita atau orang kedua, kemudian kita alihkan menjadi orang ketiga ya, atau orang yang kita bicarakan. Au min mufradin, atau dari yang mufrad ila jam'in, atau dari yang mufrad yang satu ya, tunggal ya, menjadi plural, menjadi jamak. Dan sebagaimana yang kita ketahui, hal seperti ini, peralihan seperti ini menjadikan seseorang menjadi menjadi perhatian ya. Jadi kalau dia bahasanya datar saja, maka dia kurang perhatian. Li'anna al-insana idza kana yatakallamu bi uslubin muayyanin mustamirran alaihi insabat nafsuhu ya. Karena manusia ya, karena seseorang kalau berbicara dengan uslub yang senantiasa seperti itu terus datar, maka hati akan menjadi agak malas ya. Datar juga, pendengarnya juga akan datar juga. Lakin idza taghayyara al-uslubu fasawfa yatawaqqaf al-mustami' wa yantabih. Akan tetapi ya, kalau pembicara itu sering mengubah cara membahasakannya ya, maka hal seperti ini menjadikan pendengar itu akan berhenti sebentar ya, dan dia akan memperhatikan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan sungguh kami telah mengambil janji Bani Israel, wa ba'atsna minhum 12 naqiba, dan kami pun mengutus di antara mereka ya, dari mereka 12 pemimpin. Nah, sekarang antum perhatikan, akhazallahu, Allah mengatakan ya, walaqad akhazallahu, Allah mengambil ya, Allah mengambil janji Bani Israel. Nah, otomatis di sini adalah seolah-olah itu Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang kita bicarakan. Orang yang kita bicarakan. Ya, Allah mengambil berarti yang kita bicarakan ya, orang ketiga. Amma qauluhu ya, wa ba'atsna fa huwa hudurun. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sungguh kami telah mengambil dan sungguh Allah telah mengambil